Oke. Ya, teori penciptaan sastra lisan. Teori ini dikenal sebagai teori Perry Lord. Jadi teori ini sebetulnya diawali oleh orang yang namanya Milman Perry, kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Albert B. Lord, sehingga teori ini dikenal sebagai teori Perry Lord. Ya, teori Milman Perry dan Albert B. Lord. Ya, sebentar ya. Jangan makan pedas ya. Kalau bakso ya boleh, jangan pakai saus. Kita Oh, maaf, ini tadi ada dokter yang masuk ke ruangan ya. Saya masih di rumah sakit ini di Ambarawa. Jadi tadi ada dokter yang masuk. Maka saya mute sebentar. Ini ada lagi yang masuk nih di ruang tunggu. Oke, baik. Saya ulangi. Hari ini kita akan mempelajari teori Perry Lord. Teori ini berbicara tentang proses penciptaan sastra lisan, ya, sebuah konsep yang menjadi perdebatan di dalam dunia sastra. Nah, teori ini diawali oleh Milman Perry yang dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Albert B. Lord. Yang menulis buku itu adalah Albert B. Lord, tetapi teori ini dikenal sebagai teori Perry Lord. Baik, buku wajib yang menjadi referensi untuk kuliah kita adalah satu ini ya, The Singer of Tales. Ada PDF-nya dalam bahasa Inggris, kemudian studi sastra lisan, dan buku Theo yang berjudul Indonesia Antara Kelisanan dan Keberaksaraan. Ini menjadi buku wajib, buku acuan di dalam kuliah penciptaan sastra lisan itu. Baik, ada 4 poin yang akan saya kemukakan di dalam perkuliahan ini. Yang pertama sebagai pengantar, kedua ada persoalan besar yang kita sebut sebagai Homeric question. Kemudian isi dari teori Perry Lord itu sendiri ada 3 hal, ya, tentang formula, tentang tema, dan tentang prosedur pewarisan, dan akan diakhiri dengan refleksi dan latihan. Baik, sebagai pengantar, masalah penciptaan sastra lisan itu menjadi bidang perhatian banyak ahli sastra itu, termasuk ahli sastra Yunani. Milman Perry, ya, sudah saya katakan tadi, Milman Perry hidup pada tahun 1902 dan meninggal 1935, jadi cuma 32 usianya, itu sangat muda meninggalnya. Dan asistennya yang bernama Albert B. Lord yang kemudian menuliskan teori Perry Lord itu. Nah, teori Perry Lord itu memberi sumbangan yang sangat penting di dalam penelitian sastra lisan dari segi metodologi penelitian maupun konsep teori umum. Jadi mahasiswa perlu memahami bahwa teori Perry Lord adalah teori yang sangat penting di dalam kajian sastra lisan dan digunakan oleh hampir semua mahasiswa sastra di seluruh dunia. Maka teori ini penting untuk dipahami dengan baik. Nah, ini adalah buku karangan Homerus, ya, seorang sastrawan klasik Yunani, dan itu mendapat
perdebatan menghadapi tantangan yang besar itu sebagai penyair ini. Alasannya adalah Homerus ini adalah seorang buta huruf. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang yang buta huruf ini bisa menciptakan karya klasik yang begitu hebatnya, begitu lembut, begitu menyentuh seperti Ilias dan Odyssey. Ya, kemarin saya sudah kirimkan materi tentang cerita Ilias dan Odysseus ya dalam tragedi Yunani kuno itu. Ilias itu cerita tentang Odysseus yang menyerang Troya ya, penyerangan Troya dengan berbagai macam strategi yang hampir selama 10 tahun sulit sekali ditaklukkan itu Troya itu. Tetapi akhirnya bisa ditaklukkan oleh Odysseus. Nah, itu ada di dalam Ilias ya, di dalam cerita yang judulnya itu Ilias dalam karya klasik Yunani. Kemudian Odysseus itu cerita bagaimana si Odysseus itu pulang dari Troya. Ya, dia setelah kemenangan yang gemilang di Troya, dia kembali ke rumahnya, tetapi di jalan semua serdadunya, semua prajuritnya tewas terbunuh dan hanya Odysseus yang bisa pulang sampai ke rumah. Nah, dan karya ini dibuat oleh Homerus yang buta huruf. Ya, maka sarjana-sarjana sastra di Barat, di Eropa, di Amerika Serikat itu mempertanyakan tentang Homerus ini. Ini yang kita sebut sebagai Homeric question itu. Bagaimana proses penciptaannya? Bagaimana mungkin seorang yang buta itu bisa membuat karya klasik yang begitu indah, begitu menyentuh? Nah, inilah pertanyaannya. Ya, jadi karya Homerus, Odysseus dan Ilias dalam tragedi Yunani kuno itu sangat memukau ahli-ahli sastra klasik di Barat sana. Maka ya sangat kontroversial tokoh Homerus itu. Di satu pihak dia dikagumi sebagai penyair klasik yang primitif dalam arti positif, ya karena karyanya itu mengungkapkan emosi manusia yang paling lembut. Tidak ada kontroversi, tidak ada konvensi-konvensi yang muluk-muluk, ya, yang dirusakkan oleh kebudayaan. Jadi di satu pihak Homerus itu sangatlah dikagumi, ya. Tetapi di pihak lain, ya ya terutama sejak abad ke-18, Homerus itu dipisahkan dari tradisi pengarang klasik besar Yunani. Setelah orang tahu bahwa Homerus itu hanyalah seorang buta huruf, maka tidak mungkin dia menuliskan karyanya itu. Dan sejak abad ke-18, Homerus dianggap sebagai seorang yang uraan, bahasanya yang selama ini dipandang lembut, dilihat sebagai bahasa yang kasar. Gambarannya tentang dewa-dewa itu lebih bersifat kasar dan kerakyatan, tidak seperti dewa-dewa yang agung di dalam pelukisan karya-karya klasik Yunani. Jadi tokoh ini menjadi kontroversial dan muncul pertanyaan tentang Homeric question itu. Orang bertanya, bagaimana Homerus itu menciptakan puisinya? Nah, baru pada abad ke-19 ada ya muncul Milman Parry itu dan muridnya Albert Bellow. Ya, banyak orang mencoba untuk menjawab pertanyaan klasik tentang Homerus itu, Homeric question. Itu dicoba dijawab oleh banyak ahli, tapi jawaban yang paling memuaskan adalah jawaban Parry dan Lord ini. Ya. Pada abad ke-19 itu ada aliran yang berpandangan bahwa karya-karya Homerus adalah sebetulnya nyanyian-nyanyian Yunani kuno. Jadi sudah ada nyanyian-nyanyian di dalam tradisi Yunani kuno, kemudian dipadukan oleh Homerus di dalam sebuah cerita yang disebut Odysseus dan Ilias itu.
Jadi Homerus itu dipandang sebagai seorang rapsodi ya. Rapsodi itu penyambung cerita, hanya menyambung ceritanya rakyat Yunani yang sudah ada. Dia itu cuma menyambung saja, itu disebut sebagai rapsodi. Nah, ada teori yang mengatakan seperti itu. Tetapi ada teori yang lain yang mengatakan bahwa Homerus itu merupakan seorang pengarang yang jenius, sangat halus, ya karya-karyanya itu, karya sastranya adalah sebuah karya yang utuh. Nah, mana yang benar? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Milman Perry, ya dia dari Universitas California di Berkeley, itu mulai mempertanyakan secara serius ya proses penciptaan karya sastra oleh Homerus itu. Ya, Homeric question. Ya. Homeric question itu biasanya berisi dua pertanyaan ya. Yang pertama, siapa sebetulnya Homerus itu? Studi-studi membuktikan bahwa betul Homerus itu adalah seorang yang buta. Nah, apa saja puisi-puisi dia dan bagaimana proses penciptaan puisi-puisi Homerus? Itu pertanyaan yang kita katakan sebagai Homeric question. Nah, pertanyaan ini sudah dijawab oleh banyak ahli sastra Yunani kuno, misalnya Marcel Jouys, Matija Murko, Arnold van Gennep, ini lebih seorang antropolog. Tetapi sumbangan Perry dan Lord itu sangat besar di dalam disiplin ilmu sastra. Dia mencoba untuk menata ulang bagaimana membuat sebuah rekonstruksi bagaimana Homerus itu menciptakan karyanya. Nah, maka Homerus itu ya Milman Perry yang dari Berkeley itu mencoba untuk merumuskan teori tentang penciptaan sastra lisan, dan ada satu kata kunci yang ditemukan oleh Albert Belord dan Milman Perry, yaitu teori tentang formula. Formula, kamu tahu formula itu semacam rumusan ya. Jadi menurut Perry, formula itu sekelompok kata ya yang secara teratur digunakan dalam kondisi metris yang sama untuk mengekspresikan sebuah gagasan. Jadi untuk mengekspresikan suatu gagasan, orang mesti menggunakan kata kunci ini. Ya, itu yang kita sebut sebagai formula, dan itu adalah inti dari teori Perry yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Albert Belord itu. Jadi dia adalah orang pertama, Perry adalah orang pertama yang mencoba membuktikan bahwa karya Homerus adalah karya utuh yang sempurna. Dia adalah seorang jenius. Ya, bahwa Homerus memang memanfaatkan kekayaan tradisi Yunani kuno, tetapi berdasarkan konvensi tradisi itu, Homerus menciptakan karyanya sebagai sebuah yang utuh, sebuah karya yang utuh. Nah, itulah sumbangan penting dari Milman Perry. Nah, Perry tidak puas dengan hipotesisnya ini, ya, karena dia hanya meneliti Perry, ya, dia hanya meneliti Homerus dan konteksnya. Dia tidak puas dengan hipotesis itu karena ya materinya ya itu berasal dari 300-an tahun yang lalu, ya, materi-materi lama. Maka bersama muridnya yang bernama Albert Belord, mereka berdua melakukan penelitian lapangan di Yugoslavia untuk membuktikan tentang proses penciptaan epos rakyat. Jadi mereka punya hipotesis, lalu hipotesis itu dicoba untuk dibuktikan di Yugoslavia. Ya, mengapa Yugoslavia? Karena Yugoslavia itu adalah wilayah yang sangat memelihara tradisi naratif seperti di dalam tradisi Yunani kuno. Hasil penelitian mereka itu dituangkan dalam buku yang berjudul The Singer of Tales, ya, The Singer of Tales, penyanyi dongeng
Ini gambar orang-orang Yugoslavia. Penyanyi ini di dalam bahasa Yugoslavia itu disebut guslar. Guslar itu apa? Guslar adalah penyanyi-penyanyi dongeng, the singer of tales di dalam masyarakat Yunani kuno. Jadi buku ini menjadi buku klasik ilmu sastra. Ya, semua ilmuwan sastra mesti membaca buku ini. Ya, dan ada tersedia PDF-nya, saya punya. Jadi kalau ada mahasiswa yang mau mendalami tentang teori Milman Parry dan Lord, itu bisa meminjam buku ini. Atau bisa saya share file PDF-nya ya. Baik, apa isi dari The Singer of Tales? Ya, hasil penelitian Milman Parry dan muridnya Albert Delors. Nah, Yugoslavia itu banyak sekali epos rakyat, masih sangat terpelihara di sana. Mereka meneliti puluhan contoh epos rakyat Yugoslavia yang dinyanyikan oleh tukang cerita. Nah, tukang cerita itu dalam bahasa Yugoslavia disebut apa tadi? Guslar. Ya, guslar itu artinya tukang cerita. Ya, penyanyi di dalam masyarakat Yugoslavia. Nah, setelah puluhan epos rakyat itu dikumpulkan, mereka kemudian merumuskan 3 teori. Yang pertama tentang teknik penciptaan epos rakyat. Yang kedua, cara bagaimana seorang guru mentransmisikan pengetahuannya kepada muridnya. Jadi teori tentang pewarisan. Ya, bagaimana seorang guslar itu mendidik muridnya. Ya, karena zaman dulu belum ada pendidikan formal seperti sekarang. Maka ini juga menjadi sebuah rahasia yang perlu diungkapkan. Dan yang ketiga, mereka meneliti bagaimana sebuah epos rakyat itu diterima, diresepsi oleh masyarakat. Ya, jadi audiens yang menghadiri sebuah performance itu juga diteliti oleh Milman Parry dan Albert Delors. Nah, hasil penelitian mereka itu diterbitkan dalam buku tadi ya, The Singer of Tales. Ya, buku ini menjadi buku klasik ilmu sastra. Jadi saya selalu mengatakan, kamu jangan mengaku diri anak sastra kalau kamu belum baca The Singer of Tales. Ya, karena ini adalah salah satu buku klasik di dalam teori sastra. Baik, secara keseluruhan, inti dari temuan Albert Delors ini adalah bahwa seorang guslar, ya guslar itu tukang cerita ya, orang seperti Homerus itu tadi, di dalam proses penciptaannya itu, mereka memanfaatkan persediaan formula. Jadi ada formula-formula, ada rumusan-rumusan yang siap pakai, yang sudah disiapkan oleh konvensi. Ya, jadi kalau masyarakat, saya beri contoh seperti ini ya, kalau masyarakat Jawa mau bercerita tentang yuyu kangkang ya, yuyu kangkang itu bawang putih, bawang merah, maka dia sudah punya konvensi, ada formulanya, apa saja formulanya. Kalau orang mau cerita tentang bawang putih, bawang merah, ya, pokoknya bawang putih itu orang yang dizolimi, kemudian mereka harus melewati ujian, melewati sungai, kemudian ada yuyu kangkang, ada ya yang akan mencobai kesetiaannya. Kemudian bawang putih itu bisa melewati sungai itu tanpa dicium oleh si yuyu kangkang itu adalah formula. Jadi setiap kali kamu mau bercerita tentang bawang putih, bawang merah, kamu akan memanfaatkan persediaan formula ini. Sudah ada formulanya. Formula ini disebut oleh Parry dan Lord sebagai stock in trade. Stock in trade artinya stok, ya, persediaan-persediaan yang tinggal digunakan.
Kamu tinggal memanfaatkan formula-formula yang ada saja untuk menceritakan sebuah kisah. Kamu kalau mencoba menceritakan tentang Roro Kidul, apa formula-formulanya? Ya, pokoknya Roro Kidul itu mengalami penyakit kulit, ya kan? Kemudian dia bertapa ke hutan. Itu adalah formula-formula. Dia putus asa, dia terjun ke laut, menjadi ratu, ya Laut Selatan. Dia diceritakan kemudian menikah dengan raja-raja Yogyakarta, kan, Keraton Yogyakarta. Itu formula-formula. Jadi kamu tidak perlu menghafal ceritanya itu, tetapi kamu hanya mengingat formula-formula. Itu temuannya Milman Parry dan Albert Belot. Saya harap sampai di sini kamu paham ya, bagaimana sebetulnya teori Parry-Lord itu. Jadi penelitian di Yugoslavia membuktikan bahwa karya sastra itu bisa berubah-ubah, ya, tidak harus linear, selalu ada kreativitas di dalam pembawaan dan penikmatan sebuah karya sastra. Jadi formulanya ada, kemudian tergantung pada masing-masing tukang cerita itu ya menekankan pada bagian apa. Dan tentu ada kata-kata yang berbeda-beda yang tidak harus sama persis. Itulah teori penciptaan sastra lisan. Maka secara rinci sekarang kita masuk ke hal-hal yang lebih rinci di dalam teori penciptaan sastra lisan itu ya. Yang pertama nanti tentang apa itu formula dan ungkapan formulaik. Yang kedua mereka mengemukakan tentang tema. Ya, tema itu tidak dalam pengertian tema-tema cerita, tapi tema menurut Albert Belot adalah kelompok-kelompok gagasan. Dan yang ketiga, bagaimana pewarisannya itu. Jadi kalau kamu sekarang meneliti sebuah cerita rakyat dengan menggunakan perspektif teori Parry-Lord, maka yang kamu teliti adalah 3 aspek itu. Formula, tema, dan pewarisan. Nah, sekarang kita masuk ke formula dan ungkapan formulaik ya. Ini adalah sumbangan baru dari Parry dan Lord. Ya. Mereka mengatakan bahwa modal utama penciptaan karya Homerus itu memanfaatkan formula dan ungkapan-ungkapan formulaik yang menonjol. Kamu juga kalau sekarang saya minta kamu cerita tentang Roro Kidul, kamu mengingat formula-formulanya. Gitu. Kelompok-kelompok kata, ada kata kunci. Ya, yang kamu ingat itu. Jadi tidak harus kamu mengingat cerita itu, menghafal dari cerita itu dari awal sampai akhir, tidak perlu. Nah, apa itu formula? Formula itu kelompok-kelompok kata, ya kata-kata kunci yang dimanfaatkan secara teratur ketika mengungkapkan sebuah ide pokok. Ya, ide pokok pada awal mula, Roro Kidul adalah seorang putri raja dari kerajaan Pasundan misalnya. Nah, kenapa dia menjadi Ratu Kidul? Ya, pertama dia mengalami penyakit kulit yang sangat menjengkelkan, memalukan. Maka dia mengungsi ke hutan. Nah, itu adalah kata-kata kunci. Nah, yang kita sebut sebagai formula. Ada juga ungkapan-ungkapan formulaik. Jadi bukan hanya satu kata kunci. Penyakit kulit itu formula itu. Tapi ada ungkapan formulaik, ada larik yang lebih panjang, ada semacam kalimat ya yang disusun berdasarkan formula. Jadi misalnya ungkapan formulaik ya, Roro Kidul mengalami penyakit kulit dan karena penyakit kulitnya itu membuat dia melarikan diri ke hutan. Jadi agak lebih panjang ya. Formula itu kata-kata kuncinya, ungkapan formulaik itu ada semacam kalimat ya. Ada sinteks namanya ya, ada sintaks. Sinteks itu ada semacam subjek, predikat dan objek. Nah, ada kalimat seperti itu.
Baik. Jadi baik formula maupun ungkapan-ungkapan formulaik itu sudah disiapkan oleh tradisi. Ya, kamu tinggal pakai, itu yang disebut sebagai stock in trade. Ya, unsur-unsur siap pakai. Kita tinggal memanfaatkan saja setiap kali kamu bercerita. Saya kira teori ini cukup jelas tentang formula dan ungkapan formulaik ya. Kamu kalau bercerita tentang Roro Kidul, kamu hanya memanfaatkan formula-formula yang ada, dan formula itu oleh Lord disebut sebagai stok, ya, stok persiapan. Stok itu kan semacam gudang yang sudah siap, yang tidak tinggal kamu pakai saja. Itu formula. Maka menurut teori Lord ini, seorang tukang cerita itu sebetulnya merakit formula-formula. Jadi proses penciptaan puisi lisan itu adalah proses perakitan formula-formula. Formula tentang penyakit kulit ya. Pertama, Roro Kidul sangat cantik, kemudian ibu tirinya ya iri hati pada kecantikannya. Kemudian ibu tiri meminta tukang santet untuk ya menyantet Roro Kidul itu sampai kulitnya berbau dan bersisik. Roro Kidul malu dan mengungsi ke hutan. Roro Kidul terjun ke laut dan menjadi ratu pantai selatan seperti itu. Itu formula-formula yang tinggal kamu rakit saja. Oke. Maka di dalam perakitan itu tetap ada kreativitas dari sang pengarang. Nah, apa saja formula-formula itu? Ya, pertanyaan berikut adalah formula-formulanya itu apa saja sih? Nah, dalam teori Lord di dalam Singer of Tales itu diceritakan banyak hal, termasuk gaya-gaya bahasa yang biasanya ada di dalam cerita rakyat. Dan ada beberapa hal yang sangat menonjol di dalam penciptaan sastra lisan, yaitu epiteton atau epitet. Ya, ada banyak epitet. Ya, itu kamu tahu epiteton, epitet itu kata sifat untuk menggantikan ciri khas seseorang, sesuatu benda. Ya, misalnya Odysseus itu dianggap sebagai orang yang banyak menderita kan? Ya, dalam bahasa Yunani disebut polutlas. Jadi siapa yang banyak menderita itu Odysseus. Jadi ketika orang mengatakan yang banyak menderita, orang akan berpikir tentang Odysseus. Yang banyak akalnya juga Odysseus, karena dia adalah pahlawan ya yang memenangkan pertempuran di Troya kan, banyak menderita tapi banyak akalnya. Nah, epiteton, kalau orang bicara yang banyak menderita itu siapa? Polutlas, who is that? Ya, siapa dia itu? Maka orang jawab, ya dia Odysseus. Ya, yang ringan kaki, yang cepat kakinya, Achilles, sahabatnya Odysseus. Ya. Atau di dalam cerita rakyat Flores Timur ya, saya juga pernah menerapkan teori Albert Belot ini di dalam kisah penciptaan cerita Watu Wele dan Lian Nurat dalam masyarakat Flores Timur. Dan Lian Nurat itu seorang tokoh laki-laki itu disebut sebagai tali pencipta penunjuk jalan. Jadi siapa penunjuk jalan itu? Lian Nurat. Ya, kata sifat epiteton itu kata sifat untuk menggantikan sang tokoh. Ya, Roro Kidul misalnya, apa epiteton yang cocok untuk Roro Kidul? Warna hijau, pencinta warna hijau kan? Itu adalah Roro Kidul. Ya, seperti itu. Itu epiteton. Kalau kamu meneliti sastra lisan ya narasi-narasi tradisional, maka kamu akan menemukan begitu banyak epiteton itu, epitet. Oke, selain epitet juga ada ya ada gaya-gaya bahasa ya di dalam struktur formal puisi, dalam struktur sintaksisnya. Ya, misalnya gaya bahasa metonimia,
ironi, sinisme, paralelisme, pleonasme, tautologi, enumerasi, ya semua macam gaya bahasa. Itu adalah formula-formula yang sudah disiapkan oleh tradisi yang tinggal kamu gunakan saja. Baik. Maka ketika kamu meneliti struktur formal, telitilah epiteton semua macam gaya bahasa. Baik, itu yang pertama tentang formula dan ungkapan formulaik dalam teori Perry Lord. Yang kedua yang diteliti oleh Perry Lord adalah kelompok gagasan atau dia sebut sebagai tema. Jadi kalau saya tanya waktu ujian, apa pengertian tema? Menurut Perry Lord, ya, jadi tema itu beda dengan topik sebuah karangan, loh ya. Bukan. Tema yang dimaksudkan oleh Perry Lord adalah kelompok-kelompok gagasan yang kemudian atau kita sebut sebagai komposisi skematik, ya. Nah, jadi tema itu kelompok gagasan. Di dalam menciptakan karya sastra lisan itu ada, ya, selain formula, ya, ada kata-kata kunci tadi, ada ide-ide yang secara teratur digunakan. Idenya, ya, misalnya ide tentang terjun ke laut, ide tentang warna hijau, itu ide-ide kelompok-kelompok gagasan yang juga disiapkan oleh tradisi yang tinggal dipakai dan dirakit saja. Jadi seorang, ya, tukang cerita itu tinggal mengumpulkan formula, ungkapan formulaik, lalu tema-tema, ya, kelompok-kelompok gagasan apa. Ya, cerita tentang bawang putih, bawang merah juga kelompok gagasannya itu sudah ada. Ada yuyu kangkang, ada percobaan penyeberangan, ya, ada percobaan kesetiaan dan lain-lain. Itu kelompok-kelompok gagasan. Oke. Ide atau kelompok-kelompok gagasan itu disebut sebagai tema oleh Lord, ya. Kelompok-kelompok yang gagasan, ide-ide yang siap untuk dipakai. Nah, Amin Sweni itu menyebut tema itu sebagai tema, ya, tema atau kelompok gagasan dari Perry Lord itu dengan istilah yang berbeda, yaitu komposisi skematik. Jadi apa itu komposisi skematik? Komposisi skematik adalah ya, tema atau kelompok gagasan menurut. Jadi beda istilah saja itu, tapi pengertiannya sama. Ya, maka kita perlu membandingkan, ya, dengan cerita-cerita dari masyarakat yang bersangkutan, cerita-cerita lainnya juga. Ini cara pembacaannya. Mana bagian-bagian tema-tema yang sudah disiapkan oleh tradisi yang tinggal kita pakai. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana proses pewarisan itu, teknik-teknik penciptaan dan cara tradisi itu diturunkan oleh penyair lisan, ya, dari guru kepada murid atau pengikut-pengikutnya. Ya. Murid tidak menghafal, kita sudah belajar tadi, murid itu yang hanya mengingat formula, ungkapan formulaik dan kelompok gagasan, kan. Nah, murid itu tidak menghafalkan. Maka ya, di dalam proses pewarisan, ya, ini yang terjadi di Yugoslavia itu, bagaimana penyair Yugoslavia, Guslav, ya, seorang guru, mewariskan kemampuannya kepada muridnya melalui sebuah sistem pendidikan yang, ya, kita katakanlah ada semacam kurikulum pendidikan formal dalam tradisi Yugoslavia. Ya, formal dalam arti yang diikuti, yang biasanya diikuti oleh murid-murid Guslar itu di Yugoslavia, ya. Pertama, ada tiga langkah penting. Ya, ini hasil penelitian Perry dan Lord. Pelajaran pertama untuk calon Guslar adalah dia dengarkan dulu.
ya, gurunya menyanyikan sebuah bagian cerita. Kemudian setelah murid itu mendengar, murid itu disuruh untuk mengulangi, coba kamu ulangi. Ya, coba kamu ulangi menyanyikan bagian itu. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, masa berguru itu rata-rata 3 tahun. Jadi 3 tahun bisa jadi sarjana itu ya. Sampai seorang calon guslar ini bisa menyanyikan satu cerita secara utuh dari awal sampai akhir. Ya. Dan pelajaran terakhir ya sebelum guslar ya muridnya itu menjadi melakukan performance sendiri, pementasan sendiri tanpa guru, maka pelajaran terakhir adalah dia menemani gurunya ya bersama-sama mengadakan satu pertunjukan. Nah, pada pelajaran terakhir ini murid itu disuruh oleh gurunya untuk melanjutkan cerita selama beberapa menit. Ketika gurunya istirahat, sekarang kamu lanjutkan. Itu ternyata proses pewarisan. Nah, jadi kita bertanya-tanya ya, bagaimana seorang dalang di Jawa itu menjadi dalang? Apakah karena warisan dari leluhurnya, dari ayahnya juga seorang dalang, anaknya juga dalang, atau bagaimana? Ya, bagaimana tua-tua adat di kampung-kampung itu bisa menguasai dengan baik sebuah cerita-cerita lisan, ya bukan hanya ceritanya saja, tapi diungkapkan dalam puisi yang menarik. Bagaimana prosedur pewarisan? Nah, di Minangkabau itu juga sudah pernah diteliti, dan di Aceh juga sudah pernah diteliti, dan mirip. Ya, ada mirip karena guslar ini dan penyair lisan di Aceh, di Minangkabau yang disebut si Jobang itu adalah orang-orang yang profesional. Mereka biasanya mementaskan sebuah dongeng, ya, cerita Sabainan Alui misalnya, di dalam sebuah perhelatan. Misalnya acara pernikahan itu biasanya penyair-penyair itu mementaskan ya sebuah narasi. Oke, jadi ya hari ini apa yang kamu pelajari? Yang pertama tentang proses pewarisan penciptaan ya sastra lisan yang muncul dari persoalan Homeric question itu. Lalu 2 teoritisi dari Amerika Serikat, ya, Milman Perry dan Albert Bellor, itu memberikan sebuah jawaban yang paling rasional dan paling bisa dipertanggungjawabkan tentang Homerus, dan mereka membuktikannya dengan penelitian di Yugoslavia, ya, tentang pementasan seorang guslar. Dan ada 3 teori penting yang mereka kembangkan, yaitu satu tentang apa tadi, formula dan ungkapan formulaik, yang kedua tema atau kelompok-kelompok gagasan, dan yang ketiga proses pewarisan. Ya. Nah, sebagai refleksi dan latihan untuk yang memahami lebih dalam teori Perry Love ini, saya minta kamu hal yang sederhana ya, dan ini harus dikerjakan karena tugas yang lalu tentang Levi Strauss membuat makalah mini itu saya pending untuk ujian akhir semester. Jadi kira-kira ujian akhir semester kita nanti mahasiswa saya minta untuk membuat sebuah makalah. Ya, kamu boleh menggunakan teori apapun, ya semua yang kita pelajari di dalam teori kebudayaan ini. Teori Todorov, teori Levi Strauss, teori A.J. Greimas, teori Vladimir Prok, atau teori yang kamu pelajari hari ini, ya, yaitu teori Milman Perry dan Albert Bellor. Tugas untuk hari ini yang harus dikerjakan adalah 1, carilah 2 buah tradisi naratif, dongeng, atau cerita pewayangan yang dituturkan dalam sebuah komunitas tertentu. Masyarakat Jawa misalnya wayang, ya, pementasan sebuah cerita pewayangan.
tradisi itu memungkinkan ya. Jadi setelah kamu belajar teori Perry Lord, kamu punya peta persepsi ya objek material apa yang bisa kamu gunakan teori Albert Bello, field of reading-nya, medan baca apa yang bisa kamu manfaatkan dengan teori Perry Lord yang memungkinkan kamu untuk menelitinya dengan teori Lord itu tadi ya. Ya, kamu masih ingat teori Lord itu ada 3 hal penting tadi. Ya, jangan lupa itu. Kemudian tugasmu hanyalah menuliskan 2 buah judul penelitian dengan perspektif Albert Bello. Itu aja ya. Jadi tidak ada makalah, tidak perlu ada uraian satu alinea, hanya judulnya saja. Tapi dari judul itu saya tahu bahwa kamu paham teori Lord. Ya. Jadi ini beda dengan teori-teori yang selama ini kamu pelajari, teori strukturalisme, ya, teori naratologi, yang hanya melihat unsur-unsur naratifnya. Teori Perry Lord tidak, ya, ada mengungkap sebuah misteri di dalam penciptaan sastra lisan. Oke, sampai di sini kuliah kita. Ya, hari ini tentang teori Perry Lord. Saya harap kamu paham ini. Baik, minggu depan kita masih melanjutkan tentang Perry Lord ya. Oke.